Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang jenis sumber dana bank berupa deposito berjangka. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Anggarian, yang kedua Meltafira, yang ketiga Lesturi Angkasi Sasmita, yang keempat Rini Utari, yang kelima Yoka Mawardelima. Latar belakang, bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya, agar taraf hidup masyarakat meningkat. Bank perlu memperoleh sumber dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional bank dalam penyaluran dana. Sumber dana bank merupakan dana yang dimiliki oleh bank, baik yang berasal dari dana sendiri, pinjaman, dan pihak ketiga. Menurut Kuncoro dan Suharjono, dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank, sisi pasifa yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Salah satu sumber dana yang dapat diperoleh oleh bank yakni berupa deposito berjangka. 2. Pembahasan pengertian deposito berjangka. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Secara umum, deposito berjangka dapat diartikan sebagai simpanan berjangka yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Pemegang deposito berjangka akan mendapatkan bilet deposito sebagai bukti hak kepemilikannya. Deposito berjangka tidak hanya berguna sebagai tabungan, tapi juga instrumen investasi. Profit yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan instrumen lainnya seperti saham atau obligasi. Risiko berinvestasi di deposito juga lebih rendah sehingga dikategorikan sebagai low risk investment. Sebagai produk perbankan pun risiko deposito lebih rendah karena bank yang menyediakan sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Suku bunga dalam produk deposito berjangka lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa pada umumnya. Semakin lama dana deposito disimpan, suku bunga depositonya lebih besar. Ketika mengambil dananya, Anda akan dapat dana berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan saat awal penyetoran. Adapun ciri-ciri dari deposito berjangka yaitu merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 serta 24 bulan, diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito baik perorangan maupun lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai atau pemindah bukuan. Kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dan bunga yang diterimanya. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Mekanisme yang berhubungan dengan transaksi. Yang pertama yaitu pembukaan deposito. Dapat dilakukan dengan setoran tunai ataupun dengan cek. Yang kedua, sifat deposito berjangka. Dilihat dari jangka waktunya, maka kelebihan dari sumber dana ini dapat dikategorikan sebagai sumber dana yang tetap. Yang ketiga, bunga bagi hasil deposito berjangka. Bunga diberikan kepada deposan di bank-bank umum, sedangkan bagi hasil diberikan oleh bank-bank berdasarkan syariat Islam. Yang keempat yaitu jatuh tempo deposito berjangka. Bila deposito dibuka dengan menyebutkan tanggal tertentu, maka jatuh tempo deposito pada tanggal yang sama bulan berikutnya. Yang kelima itu akuntansi deposito berjangka. Penjualan deposito berjangka kepada masyarakat dalam bentuk bilet. Deposito ini merupakan persediaan barang cetakan uang yang diterima dari kantor pusat. Yang keenam yaitu perhitungan dan pencatatan bunga. Diperhitungkan setelah deposito mengendap minimal 1 bulan sejak tanggal pembukaan. Yang ketujuh yaitu pencatatan saat deposito berjangka jatuh tempo. Bila deposito berjangka jatuh tempo dan belum ada penarikan dari nasabah, sementara tidak ada perjanjian untuk diperpanjang, maka bank akan mendebit deposito berjangka dan mengkredit deposito berjangka yang telah jatuh tempo. Yang kedelapan yaitu perpanjangan deposito berjangka. Diperpanjang dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu perpanjangan otomatis atau automatic rollover.
atau ERO. Yang kedua yaitu perpanjangan biasa akan dilakukan bank dengan terlebih dahulu menunggu konfirmasi dari deposan mengenai deposito yang telah jatuh tempo. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Penarikan deposito yang telah jatuh tempo pada prinsipnya deposito boleh dicairkan setelah jatuh tempo. Namun jika dalam kasus tertentu deposan dapat pencairan depositnya dengan berbagai alasan, dan untuk itu bank akan membanding denda atau penalti sejumlah tertentu dari bunga yang telah diperhitungkan. Selanjutnya mengenai jurnal transaksi deposito dalam rupiah maupun falas. Perhitungan bunga deposito falas yaitu bunga sama dengan nominal dikali rate dikali hari per 365 hari atau setahun. Contohnya, tanggal 1 Juli 2020, Ibu Aida membuka deposito falas sebesar 5.000 US dollar dengan jangka waktu selama 30 hari. Dana tersebut bersumber dari rekening giro falas US dollar. Maka jurnalnya yaitu pertama kita catat pencatatan tanggalnya yaitu 1 Juli 2020. Kita akan mendebit rekening giro valutanya sebesar 5.000 US dollar. Dan untuk rekening penampungnya yaitu rekening penampungan valutanya kita kredit sebesar 5.000 US dollar juga. Untuk pencatatan jurnal keduanya yaitu rekening penampungan valutanya kita catat di bagian debit sebesar 5.000 US dollar. Dan untuk rekening deposito valutanya kita kredit sebesar 5.000 US dollar. Studi kasus perhitungan bunga deposito falas yaitu bunga sama dengan nominal dikali rate kali jumlah hari dibagi 365 hari. Keterangan bunga sama dengan bunga yang diterima deposan atau sebelum pajak. Nominal sama dengan nominal awal deposit. Rate yaitu suku bunga deposito dalam persen per tahun. Jumlah hari yaitu jumlah jangka dalam deposito. Contohnya, Tuan Michael Firman ingin menempatkan deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dengan nilai nominal 10 juta rupiah dibayarkan secara tunai. Tingkat bunga 12,5% per tahun. Uang tunai untuk penempatan dana deposito akan disetor pada tanggal 1 Juli 2008. Sehingga deposito itu akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2008. Setelah jatuh tempo, itu tersebut dicairkan dan uangnya diambil secara tunai. Pertanyaannya, berapa jumlah bunga yang Tuan Firman terima setiap bulan jika dikenakan pajak sebesar 20%? Jawab, bunga sama dengan 10 juta dikali 12,5% dikali 92 dibagi 365 sama dengan 315.069,49 rupiah. Jadi pajak 20% sama dengan pajak 20% dikali 315.068,49 rupiah sama dengan 63.013,69 rupiah. Bunga bersih yang diterima oleh deposan per 3 bulan yaitu 315.669.49 rupiah dikurang 63.013,69 rupiah yaitu sama dengan 252.055 rupiah. Jadi bunga bersih yang diterima oleh deposan per bulan yaitu 252.055 rupiah dibagi 3 sama dengan 84.018,6 rupiah.